video ini gue akan membahas tentang Galbay di Alobank, dan juga gue akan bahas tentang DC lapangan di Alobank karena ada salah satu member gue didatengin DC Alobank nih bro. Di wilayah mana nasabah itu datengin DC lapangan, berapa jumlah total nominal yang di Galbay di Alobank. Nah teman-teman yang memiliki Galbay di Alobank, dengarkan ini sampai selesai, pahami ini agar teman-teman tahu nih apa solusinya. Gue harus bagaimana ketika gue Galbay di Alobank. Nah, terutama mengenai DC lapangannya nih, bro. Nah, di sini teman-teman, tolong perhatikan baik-baik tentang Alobank. Ya, tentang Alobank ini sebenarnya ini perusahaannya perusahaan perbankan, bukan pinjaman online ya, bro. Kalau Alobank dia adalah perbankan, ya, bukan pinjaman online. Ya. Tapi sebelum gua akan masuk ke dalam topiknya, teman-teman di sini klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan juga klik tombol tanda loncengnya di bawah ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas tentang DC lapangan dari Alobank, dan juga gue akan bahas tentang DC lapangan dari Alobank. Kenapa? Karena ada salah satu member gue yang ada di dalam grup WA JM Tus Pinjol, dia didatengin DC lapangan dari Alobank. Nah, khususnya juga teman-teman di sini yang memiliki mau Galbay atau yang sudah gagal bayar pinjol, gagal bayar di Alobank, perhatikan, dengarkan, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum gua akan memasuki kedua topik ini, teman-teman di sini akan gue berikan dulu keterangan dari Alobank agar teman-teman paham. Nah, Alobank ini adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang perbankan. Bank ini berdiri sejak tahun 1993 dan berlokasi di Jakarta. Sebelumnya nama perusahaannya adalah Bank Arta Gria. Kemudian berubah kembali menjadi Bank Harda Gria hingga tahun 1996. Kalau teman-teman baca sejarahnya silahkan baca, tapi sini gua gak akan bacakan sejarahnya. Tapi pada inti dari Alobank ini adalah dia perusahaannya bergerak di bidang perbankan. Nah, kalau di Alobank ini banyak sekali produk-produk nih bro, ya, karena dia perbankan, ya. Yang gua ambil informasinya adalah yaitu di Alobank ada yang namanya pay letter, ada yang namanya pinjaman online, ada yang namanya simpan meminjam, dan juga dari pay letter juga ada, dari pinjaman online juga ada. Namun dalam kasus yang ada dalam video ini yaitu kita bahas tentang di pinjaman online-nya dan di pay letter-nya, karena kita fokusnya di dua produk tersebut. Kenapa? Karena member gua Galbay di pinjamannya, di pay letter-nya. Nah, member gue ini Galbay di pay letter-nya nih bro, pay letter dari Alobank, ya. Teman-teman perlu Anda ketahui bahwa Alobank sudah memiliki DC lapangannya merata di mana-mana nih bro. Jadi teman-teman yang memiliki Galbay di Alobank gak usah takut, tapi semua ada cara dan trik-triknya. Tapi sebelum itu gue akan memberikan beberapa dokumentasinya yang sudah gue ambil dan sudah terima dari member gue yang ada dalam grup WA. Tapi sebelum itu gue akan bacakan kronologisnya dulu, yaitu Alobank Galbay lebih dari 3 bulan didatangi DC ke kantor di hari Minggu. Total tagihan 15 juta rupiah, nitip surat ke OB kantor yang didatangi di Jakarta, domisili Bekasi. Pernah nyamper ke alamat KTP rumah neneknya di awal Galbay, tapi si nasabah nggak tinggal di situ. Ini kesimpulan yang dirangkum oleh admin gue ini bro. Nah, di sini kan gue tunjukkan dokumentasinya. Ini adalah surat tagihan dari Alobank. Yang kedua di sini ada DC-nya berkunjung ke rumah neneknya, karena pada waktu itu si nasabahnya ini KTP-nya domisilinya masih di rumah neneknya nih bro. Tapi kemudian hari dia sudah pindah rumah. Akhirnya DC-nya menemui nasabahnya atau menjemput dana pembayarannya di rumah neneknya sesuai dengan KTP nasabah. Gak hanya itu bro, di sini yang mengejutkannya lagi adalah si DC-nya itu berkunjung ke kantor atau tempat kerja nasabah di hari Minggu. Ya, itu yang mengejutkannya sekali. Nah teman-teman, di sini akan gue berikan resiko-resikonya dan juga solusinya mengenai Galbay di Alobank.
Nah, mengenai DC lapangan di Alobank, sekali lagi itu sudah merata di mana-mana, ya, nggak usah takut. Nah, penagihan-penagihan di Alobank, teman-teman nggak usah takut dengan DC-nya. Selagi kita sopan, selagi kita baik, ya insya Allah DC-nya juga sopan dan baik. Intinya kita jangan terlalu bertele-tele kepada DC lapangannya. Yang pertama, yang kedua adalah teman-teman jangan membuat janji pembayaran. Dan yang ketiga adalah jangan mengiyakan janji pembayaran. Lalu kalau misalkan DC lapangannya ini terus-terusan menghubungi kita melalui WA ataupun telepon, itu DC lapangannya bro. Nah teman-teman nggak usah jawab sekalian. Boleh kalian jawab, tapi dalam jawaban Anda mengeluhkan masalah ekonomi kalian. Anda belum ada uang, Anda belum punya duit, dan lain sebagainya. Tentu alasan-alasan seperti itu teman-teman juga jangan membuat alasan yang keliru. Ya, kalau teman-teman membuat alasan yang tidak keliru adalah teman-teman mungkin bisa berkata, saya belum ada uang bang karena saya belum kerja. Nah, mungkin teman-teman freelance dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan yang masuk akal. Nah, teman-teman, kalau misalkan DC lapangan semua penagihan, ya kalau teman-teman punya paylater ataupun pinjaman online di perbankan, teman-teman gak usah takut. Gue juga gagal baik bro di KTA, perbankan, dan kartu kredit. Ya alhamdulillah DC juga baik bro melalui telepon ataupun chat, dan sampai sekarang alhamdulillah belum didatengin DC lapangannya. Tapi gue nggak tahu untuk ya ke depan tahun itu didatang desa atau tidak ya. Tapi pada kesimpulannya adalah teman-teman gak usah takut ya. Dia itu kerja bro, dia itu kerja. Tentu kalau dia kerja, dia harus memenuhi peraturan ya, kebijakan-kebijakan dari perusahaannya ataupun dari OJK. Dan kalau di perbankan itu untuk aturannya sangatlah ketat sekali. Tentunya perusahaan-perusahaan dari perbankan terutama dalam penagihan, mereka tentunya mengikuti peraturan dari OJK dan perusahaannya karena sangat ketat sekali, berbeda dengan pinjol ya. Tapi kalau di pinjol ini, kalau kelas untuk penagihannya paling bawah, jadi teman-teman gak usah takut tuh ya. Intinya teman-teman, kalau datang sama DC, Anda mengeluhkan permasalahan teman-teman, dia datang, teman-teman nyampaikan aja, mohon maaf bang, saya hari ini belum ada uang. Jika saya ada uang, tentunya pasti saya akan melakukan pembayaran melalui aplikasi atau nanti saya bisa bernegosiasi oleh CS-nya. Bilang gitu aja bro ya. Dan teman-teman juga masukin lagi tuh alasan-alasannya lagi. Iya bang, soalnya kan saya hari ini belum dapat kerjaan, saya masih nganggur, atau teman-teman kerjanya freelance, atau teman-teman punya kebutuhan yang mendesak dan lain sebagainya. Buat alasan-alasan yang masuk di akal. Dan teman-teman jangan ngegas. Nah, teman-teman jangan ngegas kepada DC lapangan, teman-teman jangan sensian sama DC lapangan, biasa aja. Anggaplah orang itu adalah tamu, bukan DC. Kalau teman-teman menganggap itu DC, teman-teman pastinya terlalu banyak halu dalam pikiran teman-teman. Nanti bakalan timbul halu begini, halu begitu, halu DC-nya kasar, halu begini. Akhirnya teman-teman tensinya naik, tidak rileks. Bisa Anda rileks kalau Anda sudah membuang rasa halu dalam pikiran Anda. Pasti timbul efeknya, teman-teman bakalan tenang. Tapi kalau teman-teman nih didatangi sama DC lapangan, pasti kebanyakan halu DC-nya kasar, halu DC-nya menyita barang dan lain sebagainya. Oh iya, pasti teman-teman bakalan menanya tuh, bang kalau gue galbay di Alobank, itu kira-kira aset gue disita gak sih sama si DC-nya? Anda galbay di Alobank, KTA Alobank, paylater Alobank, pinjaman online Alobank, kalau Anda galbay di sana, itu pihak perusahaannya tidak bisa menyita aset barang berharga kalian. Terkecuali Anda meminjam di Alobank, ada anggunan, pasti ada yang ditarik tuh bro, ada yang disita aset Anda. Apa yang disita? Yaitu adalah anggunan kalian, jaminan kalian. Jadi teman-teman, walaupun dia produk perbankan, teman-teman gak usah takut. Teman-teman galbay pinjol, teman-teman galbay di Alobank, di paylater Alobank, di pinjaman online Alobank, teman-teman gak usah takut aset barang berharga kalian tuh nggak bisa disita. Nggak bisa disita karena jaminan Anda adalah data, yaitu sebuah KTP. Resikonya kedepannya adalah data Anda bakalan di blacklist atau kredit macet di dalam SNIK OJK. Itu saja sih, nggak ada masalah lebih besar lagi. Mungkin ada lagi yang lebih masalah besar lagi, ini menurut Anda, yaitu DC-nya datang berkali-kali. Insya Allah DC-nya nggak akan datang berkali-kali kalau Anda sudah menjalankan secara komitmen yang sudah gue berikan di dalam channel YouTube ini. Nah teman-teman, ketika Anda sudah mendengar
info desa lapangan dari Alobank, Anda jangan takut, jangan kaget gitu kan. Anda saking takutnya jual rumah, ganti BPKB dan lain sebagainya. Karena apa? Anda takut dengan DC. Sekali lagi, ketika Anda sudah gagal bayar di Alobank atau di pinjaman online, rasa halu Anda dibuang dulu. Itulah penyebab-penyebab Anda makin susah, karena Anda selalu terbayang-bayang dengan hal-hal yang sifatnya memang bukan yang nyata. Jadi dibuang dulu halunya, tenang, rileks, dan santai. Nah, mungkin segitu aja informasi yang kuberikan tentang Galbay di Alobank, desa lapangan Alobank, ya. Dan juga teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan juga teman-teman di sini yang mau konsultasi melalui chat ataupun WA ataupun telepon dengan saya, silakan saja menjadi member grup WA kita. Mungkin segitu aja informasi yang gue berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galbay.